Ya shalom, selamat pagi untuk setiap kita. Kurang semangat, shalom. Iya, boleh toleh ke kiri, toleh ke kanan. Kasih senyum tahun baru, ya Bapak Ibu. Ekspresikan senyum tahun baru tuh gimana gitu ya. Bapak Ibu terkasih, kita bersyukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan yang pastinya terus kita rasakan di dalam kehidupan. Berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang hari ini, kita akan dekat sekali dengan sebuah kata anugerah. Di dalam kehidupan, saya yakin dan percaya apapun yang kita jalani, apapun yang telah kita lewati, dan apapun yang ada di depan sana, pastinya itu semua karena anugerah. Amin Bapak Ibu terkasih. Hari ini kita ada karena anugerah Tuhan, amin. Saya yakin dan percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Kembali kita masuk di tahun yang baru, tahun 2026. Semua karena anugerah Tuhan. Tapi seringkali ketika berbicara tentang anugerah, ada persepsi yang sedikit keliru kita artikan. Memang ketika berbicara anugerah, dekat sekali ini hubungannya dengan namanya berkat Tuhan. Tapi kekeliruan yang sering terjadi, anugerah ataupun berkat Tuhan itu kita gambarkan dengan tubuh yang sehat. Kita gambarkan dengan pekerjaan yang berhasil, usaha yang sukses, rumah yang bagus, terlebih masih makan enak gitu ya. Wih, berkat Tuhan hari ini apa? Makan enak, makan mewah, dan sebagainya. Nah Bapak Ibu terkasih, identik kita mengartikan anugerah seperti itu. Sehingga ketika semua apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita merasa bahwa hidup kita tidak ada dalam anugerah dan berkat Tuhan. Berbicara anugerah bukan berbicara tentang ukuran di mana kita masih sehat. Berbicara anugerah bukan berbicara hari ini kita berhasil. Berbicara anugerah bukan berbicara apapun yang kita perbuat akan sukses. Seringkali kita ketika masuk tahun yang baru, apa harapannya? Hidup dalam anugerah dan berkat Tuhan. Betul ya Bapak Ibu terkasih. Tetapi saya ingin berkata Bapak Ibu terkasih, anugerah dan berkat Tuhan itu bukan diukur dari keadaan kita. Anugerah dan berkat Tuhan itu bukan diukur dari apa yang bisa kita capai ataupun apa yang tidak bisa kita capai. Tapi saya ingin memberitahu kepada setiap kita, anugerah, berkat itu berbicara tentang kehadirannya Tuhan dalam segala keadaan kita, baik atau tidak baik. Jadi ketika kita berbicara hidup yang hanya oleh anugerah, itu berbicara tentang apapun yang kita alami, bisa next, senang atau susah, berhasil atau gagal, dimengerti atau membingungkan, kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu anugerah secara khusus di dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan secara khusus di minggu pertama dalam hubungannya dengan tema baru kita di tahun ini, Encounter Jesus, atau berjumpa dengan Tuhan. Dan kerinduannya tema ini juga nantinya bisa kita alami dalam 1 tahun. Saya berikan judul Only by Grace, atau hanya oleh anugerah semata. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang mengalami anugerah Tuhan ketika berjumpa dengan Yesus. Mari kita buka Alkitab sama-sama di dalam Lukas 19. Kita baca ayat yang pertama sampai 10. Saya rindu kita baca secara beresponsoria. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap, dan seterusnya sampai ayat yang ke-10. Kita nanti baca bersama-sama. Ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu.
Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham bersama, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya, saya yakin dan percaya kisah yang barusan kita baca bukanlah sebuah kisah yang asing lagi kita dengarkan hari ini. Kisah yang pernah kita dengar, kisah yang juga sering sekali digambarkan dalam hubungannya dengan transformasi kehidupan. Bapak Ibu terkasih, apa yang barusan kita baca di sini merupakan sebuah perjalanan, sebuah pengalaman dari seorang yang bernama Zakeus. Dan saya garis bawahi, perjumpaan dan pengalamannya ini merupakan bagian penting, bagian berarti yang secara khusus mentransformasi kehidupan Zakeus. Nah, hari ini dalam hubungannya dengan tema kita berjumpa dengan Tuhan, yang pertama kita akan belajar bahwa berjumpa dan mengenal Tuhan itu adalah anugerah. Bapak Ibu terkasih, saya ingin mengatakan bahwa ketika kita bisa ada di sini, kita punya experience dengan Tuhan, kita bisa percaya, kita bisa mengambil keputusan untuk mengikut Kristus, itu semua karena anugerah. Bukan karena kuat dan hebat kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena usaha kita. Kalau kita perhatikan di luar sana banyak sekali orang dengan upayanya, dengan pikirannya, dengan usahanya ingin mencari Tuhan, ingin menemukan Tuhan. Hasilnya ada yang ketemu, ada yang tidak ketemu, ada yang ketemunya berbeda, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dialami oleh Zakeus, di sini juga gambaran seorang yang berusaha untuk mencari dan menemukan Tuhan. Tapi hasilnya kalau kita perhatikan, dia tidak bisa bertemu. Padahal semua sudah dikerahkan, semua sudah diupayakan, dia hanya bisa naik ke pohon dan melihat Yesus dari kejauhan. Bapak Ibu, saya akan mulai dengan sebuah gambaran Zakeus yang memiliki segalanya, tetapi dia tidak bisa menemukan sesuatu yang penting di dalam kehidupannya. Saya ulangi ya. Saya akan mulai dengan gambaran Zakeus yang memiliki segalanya, tapi dia tidak bisa menemukan sesuatu yang penting di dalam kehidupannya. Zakeus seorang pemungut cukai. Kalau dalam sistem yang ada pada saat itu, seorang pemungut cukai adalah orang yang penting dalam pemerintahan, secara khusus pemerintahan Romawi, karena pemungut cukai ini memiliki peran dan fungsi untuk menariki pajak, ya, menariki pajak, menteri keuangan lah kalau kita bisa katakan. Nah, Bapak Ibu terkasih, Zakeus dengan profesinya seperti itu, dia punya segalanya, punya kuasa, punya kekayaan, punya harta, dan punya kemampuan. Untuk mau apa? Karena dia memiliki relasi yang erat dengan pemerintahan Romawi saat itu. Tapi Bapak Ibu terkasih, di sini kita melihat gambaran seorang Zakeus ketika dia ingin bertemu dengan Tuhan. Ia ingin berjumpa dengan Yesus. Usaha dan upayanya tidak bisa membawa dia bertemu dengan Yesus. Kalau kita bisa katakan, dia terlihat kaya tapi miskin. Dia terlihat hebat namun tidak berhasil, gitu ya. Zakeus dengan upayanya, dengan effortnya
yang bukan biasa-biasa saja kalau kita perhatikan Bapak Ibu terkasih. Bahkan di ayat yang kita barusan baca, di situ dikatakan ia berusaha dengan kuat, dia berlari, memanjat pohon, gitu ya. Kalau kita bisa lebih dramatisir, mungkin dia berteriak, mencari perhatian, tetapi usahanya gagal, ya. Di situ dikatakan karena orang banyak, di sisi lain badannya juga pendek, dia tidak bisa bertemu dan berjumpa dengan Yesus. Tetapi Bapak Ibu terkasih, menariknya di tengah keadaan tersebut, di tengah upayanya yang seolah sia-sia, di tengah upayanya yang tidak berhasil, tiba-tiba kalau kita perhatikan Yesus sendiri yang memanggil nama Zakheus. Dan Yesus memerintahkan Zakheus untuk turun dari pohon dan mengatakan, saya ingin berkunjung ke rumahmu. Nah Bapak Ibu terkasih, di sini kita melihat sebuah gambaran perjumpaan, pertemuan yang sebelumnya sulit bisa terjadi, yang mungkin dalam pikiran Zakheus, saya naik pohon aja lah, bisa lihat dari jauh aja sudah syukur, gitu ya. Tapi tiba-tiba Yesus memanggil Zakheus dan perjumpaan itu bisa terjadi. Di sini kita mau belajar bahwa perjumpaan itu bisa terjadi, semua berawal dari keinginan dan kerinduan. Memang pada prinsipnya berjumpa dan mengalami Tuhan itu anugerah Bapak Ibu. Tetapi anugerah itu harus diresponi dengan keinginan dan sebuah kerinduan. Bukan kita memang yang menemukan Tuhan. Tuhan yang menemukan kita. Tetapi perlu respon untuk kedua hal itu bertemu. Zakheus, seorang pemungut cukai, digambarkan oleh teman-temannya, dia seorang yang begitu berdosa, bisa bertemu dengan Tuhan. Bukan karena kelayakan Zakheus, tetapi karena anugerah Tuhan semata. Semua berawal dari keinginan dan kerinduan. Bapak Ibu terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini gereja kita ingin sekali mengajak setiap kita berjumpa dengan Tuhan, untuk mengalami anugerah daripada Tuhan. Untuk kita juga bukan begini-begini aja, gitu ya. Ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, saya mau tanya kepada setiap kita. Baca Alkitab 90 hari lama atau cepat? Gimana Bapak Ibu? Baca Alkitab 3 bulan deh, lama atau cepat? Silpi gimana Silpi? Kayaknya Silpi yang paling pusing ya dengan challenge ini. Baca Alkitab 3 bulan lama atau cepat? Susah diungkapkan dengan kata-kata gitu ya. Jadi senyumnya menggambarkan kesusahan itu. Sekarang pertanyaannya saya ganti Silpi. Pacaran 3 bulan lama atau cepat? Ya ini gak ada maksud apa-apa ya. Jangan salah mengerti. Susah juga diungkapkan dengan kata-kata. Oh cepet, iya. Kalau kerja 3 bulan kerja di suatu tempat, lama atau cepat? Cepat. Kembali lagi baca Alkitab 3 bulan. Bapak Ibu terkasih, sering kali kita melihat, wah baca Alkitab 90 hari, bener-bener aja musuh ini, gitu ya. Pusing pala aku, kata Silpi. Masih banyak gawe, ngurusin deadline, masih banyak proyek. Tapi ketika berbicara hal lain, wih cepetnya nih, baru pacaran 3 bulan lah putus. Iya. Ini bukan menceritakan pengalaman orang ya Bapak Ibu. Wih cepetnya nih, baru kerja 3 bulan udah gak kerja lagi. Nah Bapak Ibu terkasih, terkadang kita melihat sesuatu yang bisa membawa kita kepada Tuhan,
itu sebagai sesuatu yang berat. Betul ya? Baru 90 hari. Belum 365 hari gitu ya. Nah Bapak Ibu terkasih, kenapa kita melihat ini berat? Kenapa kita melihat ini begitu sulit? Saya ingin berkata karena ini tidak ada namanya keinginan. Tidak ada namanya kerinduan. Tidak ada namanya cinta. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang tidak ada cinta, tidak ada keinginan, tidak ada kerinduan, sudah saya garansi pasti berat. Tetapi sebaliknya, ketika kita melihat ini ada cinta, ada keinginan, ada kerinduan, itu tidak berat, Bapak Ibu terkasih. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bisa next, saya ingin berkata bahwa ketika seseorang sungguh rindu berjumpa dengan Tuhan, ia akan ditemukan dan menemukan. Tetapi ketika kita tidak ada itu, kita tidak akan menemukan dan ditemukan. Jadi Bapak Ibu terkasih, bertemu dan berjumpa dengan Tuhan itu hanya oleh anugerah. Tetapi anugerah itu harus kita responi dengan keinginan dan kerinduan. Sama seperti Zakeus, gitu ya. Yang kedua Bapak Ibu terkasih, di sini kita juga belajar bahwa perjumpaan dengan Tuhan menghasilkan namanya pertobatan. Kalau kita baca ayat yang barusan kita baca sama-sama tadi, ada sebuah hal yang menarik, sebuah hal yang menurut saya langkah yang begitu ekstrim, langkah yang begitu radikal diambil oleh seorang bernama Zakeus. Dan langkah itu berani diambil setelah ia bertemu dan berjumpa dengan Yesus. Saya yakin kalau dia belum berjumpa dan bertemu dengan Yesus, dia nggak berani ambil langkah itu. Dia nggak akan berani ngambil keputusan itu. Tetapi Bapak Ibu terkasih, kalau kita perhatikan, setelah bertemu Yesus, Zakeus berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Bapak Ibu terkasih, di sini kita mau belajar bahwa perjumpaan, dan kalau kita betul-betul bertemu dengan Yesus, tandanya akan terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar kita mengalami dan kita bertemu dengan Yesus, tandanya saya yakin dan percaya hidup kita mengalami perubahan. Enggak lagi tuh sedikit-sedikit tersinggung gitu ya. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit gitu kan. Enggak lagi tuh sedikit-sedikit emosi. Sedikit-sedikit emosi. Tandanya kalau kita berjumpa dengan Yesus, ada perubahan dan pertobatan. Bisa next. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi di dalam kehidupan Zakeus, kita melihat sebuah gambaran yang jelas, sebuah gambaran yang utuh. Bagaimana seseorang yang hidupnya sebelum dan sesudah berjumpa dengan Yesus, gitu ya. Ketika dia belum berjumpa dengan Yesus, kita tahu Zakeus adalah seorang pemungut cukai. Teman-temannya menggambarkan dia sebagai orang yang begitu berdosa. Karena apa Bapak Ibu? Karena Zakeus hidup dalam keegoisannya. Dia hidup dalam keserakahannya. Dia hidup hanya mementingkan diri sendiri. Dia tidak peduli elo gue gitu kan. Tetapi kita perhatikan sebuah transformasi yang begitu radikal ketika dia bertemu dengan Yesus. Dia menjadi seorang yang rendah hati, seorang yang mau dibentuk, mau dipulihkan. Bahkan sebelumnya sesuatu yang dianggapnya sangat begitu penting atau materi kekayaannya, dia berani lepaskan, dia tinggalkan dan berikan kepada orang. Nah Bapak Ibu terkasih,
Anugerah Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang dosa kita yang diampuni, gitu ya. Anugerah Tuhan itu berbicara tentang kita menjadi manusia baru, di mana kita memiliki nilai, motivasi, dan perilaku yang baru. Tadi pagi saya sedikit kesaksian sharing di ibadah KU1. Setiap menutup tahun baru, biasanya itu momen saya ada pribadi untuk rekoleksi lah, merenung kembali, bersyukur, Tuhan terima kasih, masuk tahun yang baru, bersyukur tahun 2025. Tadi kata Koroni, ada resolusi yang tercapai dan tak tercapai, gitu ya. Minimal anak tambah jadi 2 lah, gitu kan. Ya itu sih, ya minimal, gitu kan. Minimal puji Tuhan tahun lalu sah jadi guru Injil, gitu kan. Nah Bapak Ibu terkasih, saya bersyukur, dan di tengah saya merenungkan itu, saya hanya berkata, Tuhan, saya tidak menyesal menjadi hamba-Mu, gitu ya. Tuhan, saya tidak pernah keliru untuk mengambil keputusan menjadi hamba-Mu. Di momen itu saya sedikit merasa anugerah Tuhan luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan yang mengubah saya dulu, nggak mungkin saya jadi sekarang, gitu. Bapak Ibu terkasih, 15 atau 10 tahun yang lalu, saya nih David yang bukan apa-apa. Sekarang sih juga bukan apa-apa, gitu ya. Nanti dikira sombong pula. Bapak Ibu terkasih, saya dulu seorang David yang bergumul dengan diri sendiri, yang sibuk dengan diri sendiri. Saya dulu udah pinter cari uang, gitu ya. Di mana-mana mama saya simpen, saya pinter nyarinya, gitu. Bahkan di rumah tetangga dulu pernah juga saya cari, gitu kan. Kalau saya nggak berubah Bapak Ibu, hari ini mau jadi apa? Saya ke rumah Bapak Ibu, gitu kan. Permisi Pak, mau cari sesuatu, gitu kan. Kalau saya nggak berubah dulu, mungkin saya sekarang mau jadi apa? Tapi Bapak Ibu terkasih, hal yang saya syukuri adalah anugerah Tuhan, di mana Tuhan bisa menjamah saya, memanggil saya secara pribadi, dan saya rasakan di dalam kehidupan saya, dan itulah yang mentransformasi kehidupan saya hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, gitu ya. Perubahan hidup itu adalah bukti bahwa kita berjumpa dengan Yesus. Kita mengalami Yesus, dan Yesus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Mau Bapak Ibu mengalami ini di tahun 2026? Mau Bapak Ibu? Iya, kita tunggu nanti ya akhir 2026. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, bisa next, pertobatan tanpa perubahan hanyalah sebuah penyesalan. Tetapi pertobatan dengan tindakan menghadirkan namanya transformasi. Sama halnya seperti Zakeus. Dia bertobat karena berjumpa Yesus, dan di situ dia berubah. Yang sebelumnya dianggapnya tidak penting, ditinggalkan. Dia beralih kepada yang lebih penting. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saya rindu Bapak Ibu berjumpa dengan Yesus sehingga tahu mana yang utama dan mana yang terutama. Dan yang ketiga Bapak Ibu terkasih, di sini kita juga belajar bahwa berjumpa dengan Tuhan memiliki nilai kekekalan. Saya sering kali kalau menyampaikan firman Tuhan di ibadah kedukaan, ya sambil menguatkan jemaat, juga menyampaikan berita Injil, gitu ya. Saya sering bilang, Bapak Ibu terkasih, ketika kita bersama dengan Tuhan di bumi, kita akan bersama dengan Tuhan di sorga. Di sini saya ingin berkata bahwa perjumpaan kita bersama dengan Tuhan di bumi itu merupakan perjumpaan yang akan membawa kita untuk bisa
kembali bertemu di sorga. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, ingin berjumpa dengan Tuhan? Ingin berjumpa dengan Tuhan Bapak Ibu? Halo? Ya maksudnya bukan hari ini memang, nanti gitu ya. Bapak Ibu terkasih, ingin berjumpa dengan Tuhan? Hanya satu orang, penuh keraguan, penuh ketidakyakinan. Tapi Bapak Ibu, saya ingin hanya berkata bahwa kalau kita ingin berjumpa Tuhan di sorga, rumusnya satu. Kita harus pastikan kita berjumpa dengan Tuhan di bumi. Omong kosong, kita mau berjumpa Tuhan di sorga, tapi di bumi kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Betul nggak? Benar nggak rumusnya? Bapak Ibu terkasih, rumusnya itu sederhana. Ilmunya satu. Ketika Bapak Ibu berjumpa Tuhan di bumi, pasti akan berjumpa Tuhan di sorga. Kalau kita perhatikan pertobatan Zakeus, pengalamannya bertemu dengan Tuhan, di situ dikatakan oleh Yesus, hari ini aku harus menumpang di rumahmu, gitu ya. Itu bukan sekedar kunjungan. Itu bukan sekedar Yesus ingin datang basa-basi kepada Zakeus, tetapi yang terpenting bahwa Yesus ingin berkata, Zakeus, hari ini engkau bersama denganku di Firdaus, gitu ya, dikatakan bersama dengan Abraham. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, perjumpaan di bumi adalah langkah awal untuk kita hidup bersama Tuhan di kekekalan. Bapak Ibu ingat kisah tentang seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Ingat ya. Nah, Bapak Ibu terkasih, itu juga sebuah hal yang menarik. Sama-sama disalib. Saya yakin dan percaya penjahat yang di sebelah Yesus itu, selama dia hidup belum pernah berjumpa dengan Yesus. Tetapi di situ dikatakan satu kali saja di atas salib penjahat itu dan Yesus berjumpa. Dia percaya, dan pada saat itulah ada garansi dari Tuhan. Dia bersama-sama denganku di Firdaus. Jadi Bapak Ibu terkasih, mari di tahun ini kita pastikan, ya, secara khusus mohon maaf Bapak Ibu yang mungkin rambutnya sudah mulai menua gitu ya, udah mulai putih-putih. Ya kita juga yang masih muda, karena hidup kita tidak ada yang tahu. Pastikan itu, kita berjumpa Tuhan di bumi sehingga kita bisa berjumpa Tuhan di sorga.